Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Kita wajib mensyukurinya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat dari bangun tidur sampai sekarang, kalian semuanya sudah dengan rapi, sudah dengan semangat memperhatikan ustazah. Itu salah satu nikmat pemberian Allah, harus kita syukuri anak-anakku. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu mengharapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Allahumma amin. Sabahul khair. Anak-anak ustazah semuanya yang ada di kelas 3. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ustazah Ani juga di sini alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Oke, bertemu kembali bersama dengan Ustazah Ani. Yang kali ini Ustazah Ani akan menyampaikan pelajaran belajar online di kelas 3, tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sudah siap semuanya ya? Oke, diawali tadi kalian sudah sholat subuh, kemudian mandi pagi, sarapan pagi, kemudian sholat duha. Selanjutnya kalian semua sudah mengisi absensi di kelas masing-masing. Kelas Zaid bin Sabit, kelas Zaid bin Harithah, kelas Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kelas Anas bin Malik. Oke teman-teman, sebelum belajar jauh, mari kita awali bersama. Semoga dengan diawali kita membaca basmalah, supaya belajar kita hari ini diberkahi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kemarin kalian sudah belajar bersama dengan ustazah yang lainnya di subtema 2, yaitu kalian masih ingat kan tentang manfaat pentingnya makan, minum untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Kalian juga sudah belajar tentang penjumlahan. Ada 2 teknik loh, teknik dengan cara meminjam dan teknik dengan cara tidak meminjam. Kalian juga sudah belajar di subtema sebelumnya ya, terkait dengan pengamalan sila ke-1. Kita akan belajar di subtema 3, namun sebelumnya ustazah akan menjelaskan tentang integrasi Islam. Sebelum belajar jauh terkait dengan pertumbuhan hewan, ternyata sudah dijelaskan anak-anakku di dalam Al-Quran, di Quran surat An-Nahl ayat 5, yaitu berbunyi, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Allah telah menciptakan binatang ternak dan binatang buas. Di sini binatang memiliki sebuah perkembangbiakan
Namun perkembangbiakan hewan atau binatang pun berbeda-beda. Ada caranya dengan bertelur dan ada juga dengan cara melahirkan. Binatang ternak di sini tentu banyak sekali manfaatnya. Ya, seperti contohnya ayam, bebek, kemudian burung, itu termasuk hewan unggas. Dan ada binatang-binatang ternak lainnya yang termasuk atau tergolong binatang mamalia. Apa itu? Nanti kita simak bersama. Oke, selanjutnya anak-anakku semua. Nah, pembelajaran 1 kita memasuki pertumbuhan ayam. Oke, teman-teman, semuanya sudah siap ya di ruang belajar kalian? Wah, Ustazah perhatikan semuanya, pasti kalian dalam kondisi semangat. Kemudian kalian juga penasaran kali ini kita akan belajar apa terkait dengan pertumbuhan ayam. Pertumbuhan di situ ada perkembangbiakan hewan. Contohnya ayam, banyak sekali hewan-hewan ternak lainnya. Kita lihat bersama ya. Sebelum belajar jauh, Ustazah akan menampilkan video, kita amati bersama cara perkembangbiakan ayam. Oke teman-teman, amati dulu ya. Ya, ini proses perkembangbiakan ayam. Dari ayam bertelur, kemudian telurnya akan dierami induk ayam dan nanti akhirnya akan menetas. Kita lihat. Nah, ini perkembangbiakan ayam diawali dari telur. Ini telur ya anak-anakku semuanya, tentunya kalian sudah paham dan tahu, sering kalian pegang, sering kalian nikmati, bahkan ini telur ayam. Apa yang terjadi setelah sebuah telur ayam? Apakah langsung menjadi ayam dewasa? Kita sama. Dari sebuah telur, kemudian induk ayam akan mengerami telur-telur yang sudah ditata oleh peternak. Kira-kira sampai berapa hari ya telur ini akan menetas? Wah, setelah berapa hari teman-teman? 21 hari. Apa yang terjadi? Telur-telur yang tadi sudah dierami oleh induknya akan menetas menjadi anak ayam. Prosesnya berarti diawali dari apa anak-anakku? Perkembangbiakan ayam, sebuah telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian dengan adanya proses makan, minum, maka tumbuhlah menjadi
ayam dewasa. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Itu video tentang perkembangbiakan ayam. Kalian sudah bisa mengamati dan bisa menyaksikan langsung. Selanjutnya, nah, pertumbuhan ayam. Tadi kalian sudah mengamati video, kita amati bacaan berikut. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Oke, seperti tadi ya. Nih. Nah, tahukah kamu pertumbuhannya diawali dari apa? Telur, kemudian menetas, menjadi anak ayam. Anak ayam dengan banyaknya makan dan minum, kemudian tumbuhlah menjadi ayam dewasa. Perlu diingat dari teks bacaan tadi dan video tadi, tentunya kalian bisa menyebutkan ciri-ciri ayam sendiri. Ayam itu memiliki ciri-ciri berkembang biak dengan cara bertelur, bernafas menggunakan paru-paru. Ayam juga memiliki sayap dan paruh. Kemudian ayam memiliki 2 kaki. Ternyata kalian tahu nggak? Apakah kalian tahu hewan yang cara berkembang biaknya seperti ayam? Ada bebek. Kemudian apalagi? Ada burung. Oh, ternyata mereka memiliki ciri-ciri yang sama. Tergolong hewan apa mereka yang memiliki sayap, memiliki paruh, memiliki 2 kaki, dan berkembang biak dengan cara bertelur? Mereka termasuk binatang unggas. Ingat ya, binatang unggas. Oke, setelah mengetahui perkembangbiakan ayam, nah, kalian tentu tadi sudah melihat dan mengamati telur anak ayam, kemudian induk ayam. Nah, dari sini kita akan belajar mengimajinasi dari sebuah binatang nyata dituangkan ke dalam sebuah gambar. Oke, setelah itu kita akan mengamati pertumbuhan kucing. Silakan amati bersama. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Dari percakapan atau dari teks bacaan ini, kita bisa tahu ciri-ciri pertumbuhan kucing. Apakah kamu memiliki hewan di rumah? Kalau punya, tolong sebutkan.
Ya, ada yang memiliki kucing, ada yang memiliki ayam, ada yang memiliki ikan dan hewan lainnya. Mengapa Siti merasa senang? Karena kucingnya sudah melahirkan. Bagaimana cara kucing berkembang biak? Dengan cara betul sekali, melahirkan. Berapa banyak anak kucing milik Siti? Wah, benar. Ada 5 anak kucing. Ada berapa sih jenis warna anak kucing? Ada 3. Putih, hitam, dan belang. Apakah kamu suka memelihara kucing? Tentu ada yang iya, ada yang tidak. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Makanan dan kebersihan kandangnya. Ada yang bertanya? Wah, oke, hebat. Kenapa sih kucing padahal satu induk? Kenapa berbeda-beda warnanya, Ustazah? Nah, begini Ustazah jelaskan. Jadi, anak kucing itu bisa berbeda-beda warnanya atau kulitnya sesuai dengan induknya. Disesuaikan dengan induk betina dan induk jantannya. Kalau jantannya berwarna hitam, bisa jadi anaknya nanti mengikuti berwarna hitam. Dan kalau induk betinanya putih, bisa berwarna putih juga. Bahkan bisa keduanya, putih dan hitam jadi belang-belang. Itu yang mempengaruhi kulit kucing berbeda-beda. Dipengaruhi oleh induk jantan dan induk betinanya. Yang mempengaruhi pertumbuhan kucing yaitu makanan. Semua makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhannya yaitu dari makan, kemudian minum, kebersihan lingkungan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah belajar tentang pertumbuhan kucing dan ayam, tentunya kalian sudah punya gambaran nih. Kucing seperti apa, ayam seperti apa, kalian bisa mengimajinasinya. Apa sih gambar imajinasi? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai hayalan pelukisnya. Kalian bisa menghayal nih, mengandai-andai, oh tadi aku lihat kucing, begini ya gambarnya ya. Tadi melihat ayam, oh begitu gambarnya. Wah, kalian yang suka hobi menggambar pasti bisa menuangkan imajinatif kalian. Oke, selanjutnya di dalam gambar imajinatif, unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Ada unsur di dalam gambar dekoratif. Apa saja kita harus memperhatikan. Garis setelah kita punya imajinasi, kemudian kita menuangkan, yaitu didasari dari sebuah garis. Kemudian bentuk dan warnanya. Nah, nih dari garis nanti bisa terbentuk sesuai dengan dekorasi yang kalian inginkan. Ada garis lurus, ada garis lengkung. Ya. Nah, coba kalian gambarkan hiasan menggunakan ragam hias dan motif sesuai dengan daya ciptamu. Nah, ini ada garis lengkung. Kita buat lingkaran. Jadilah ayam. Nah, ini tahap kedua sudah ada lehernya. Tahap ketiga sudah ada kepala ayamnya. Tahap keempat sudah membentuk, tinggal paruh dan ekornya. Nih, sudah terbentuk gambar kelima. Dan keenam tinggal diwarnai sesuai aslinya. Ini juga imajinasi dari sebuah anak ayam. Dari sebuah apa nih? Sebuah gambar garis lengkung yang terbuat bentuk lingkaran. Nah, tahapannya ya anak-anakku semuanya.
Oke, sekarang perhatikan. Ini bentuk garisnya. Garis digunakan adalah kombinasi garis apa? Zigzag. Kemudian bentuknya belah ketupat. Warnanya hijau dan abu. Terus, kalian bisa mengidentifikasi garis ini. Garis apa? Garis lurus atau lengkung? Lurus. Bentuknya bentuk segitiga. Warnanya kalian bisa mencermati semuanya. Ada oranye, ada biru, ada hitam, dan ada ungu. Ya, ini hasil dari imajinasi, kemudian muncul dekorasi, nanti terbentuk menjadi sebuah gambar yang indah. Oke, nah dari bentuk ini garis, kemudian bentuk dan warna, maka gambar dekoratif ini terlihat seperti kupu-kupu asli. Indah ya? Pintar sekali, semuanya pasti bisa didasari dari sebuah garis, kemudian dibentuk dan diwarnai. Nah, teman-teman, gambar dekoratif perlu kalian ketahui bersama. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Menggambar dekoratif hewan adalah menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar pada aslinya masih nampak. Nah, berfungsi gambar dekoratif itu sebagai hiasan. Ini yang suka mempercantik, memperindah gambar, berarti dia bisa mendekorasi sebuah gambar. Biasanya terlihat di dalam apa sih teman-teman dekoratif itu? Gambar dekoratif biasanya terlihat di karya seni daerah seperti baju yang dikenakan oleh gambar ini. Ini menggunakan gambar baju batik. Ini didekorasi oleh pembuatnya. Kemudian juga guci yang diukir permukaannya, kemudian perabotan rumah tangga lainnya. Banyak sekali ya teman-teman. Ya, kemudian nih karya gambar hias bermotif hewan banyak sekarang, pakaian, tas, kemudian apa saja baju ya tadi sudah sampaikan itu bermotif atau didekorasi bermotif hewan. Nah, ikan ini gambar ikan. Ikan salah satunya berkembang biak dengan cara bertelur sama dengan ayam, tapi hidupnya berbeda. Kalau ikan di air, mereka bernafas dengan insang. Ya, kemudian nih, apa objek gambar dekoratif berikut? Objeknya yaitu sebuah ikan. Oke, lihat semuanya indah ya. Nah, pembelajaran 2, permainan lompat, tali, dan pengamalan sila kedua. Setelah kalian tadi belajar tentang gambar dekoratif, sudah mengekspresikan nih bakat-bakat kalian. Sekarang kalian juga harus belajar di luar bersama teman-teman kalian, yaitu salah satunya dengan bermain lompat tali. Tentu kalian pernah melakukan ya. Sering nggak? Biasanya alat yang digunakan apa sih untuk permainan lompat tali? Betul. Alat yang dibutuhkan adalah karet atau tali yang elastis atau lentur seperti karet. Ya. Pemainnya ada berapa teman-teman? Ada 3. Terdiri dari 1 orang yang melompat, 2 orang sebagai pemegang tali. Tinggi karetnya dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Semakin tinggi tali atau karet yang diangkat, maka kemampuan kalian semakin hebat. Wah, apa sih yang terkandung dalam permainan lompat tali? Betul, kalian menjadi sehat. Tentu ini salah satu bentuk
atau faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Apa? Kalau sering melompat, kita jadi cepat tinggi loh, karena pertumbuhan kita, ya, badan kita bergerak. Nah, saat bermain lompat tali, tentunya kalian tidak sendiri ya. Tadi ada 3 pemain. Bahkan bisa 6, bahkan bisa 9, dan seterusnya. Nah, tentunya banyak sekali teman yang berbeda-beda, tidak sama. Ada perbedaan dalam bermain, itu wajar. Nah, apa sih yang terjadi ketika kalian dalam bermain itu ada yang berantem, ada yang berselisih? Nah, ini salah satu bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Makna bersatu dan keberagaman. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Sikap bersyukur, saling menyayangi, dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Nih, kira-kira ada nggak ya yang tidak menghargai teman kita sedang bekerja bakti? Wah, ada. Ini kira-kira pengamalan sila keberapa ini saling menghargai? Temannya membersihkan papan tulis, ada yang mengangkat kursi, ada yang sedang menyapu. Ini contoh pengamalan sila ketiga, sila kedua, saling menghargai, ya, dan mensyukuri. Nah, teman-teman, ini teks bacaannya. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Allah juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Allah. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kalian sila keberapa? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu menghargai dan menyayangi sesama teman dan makhluk hidup. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan apa? Benar, mengajak berlatih bersama, mengajak bermain bersama. Ya, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Kalian harus ngapain ke teman yang mengejek? Harus menegurnya. Wah, menegurnya dengan bahasa yang apa? Dengan bahasa yang sopan, tidak menyakitkan, dan diterima oleh teman yang dinasehati oleh kita. Oke ya teman-teman, tentu kalian sudah bisa. Terhadap adik juga seperti itu. Ketika menasehati adik, tidak boleh marahi, tidak boleh memaksa, ya, tapi dengan bahasa yang lemah lembut. Terus kepada orang tua bagaimana? Wah, dengan orang tua, ustazah, mungkin tante, bude, mbah, kalian dengan bahasa yang sopan. Dengan anak yang lebih kecil, dengan bahasa kasih sayang. Ya, seperti itu ya anak-anakku semuanya. Nah, pembelajaran ketiga terkait dengan ciri makhluk hidup ikan. Makhluk hidup ikan ciri-cirinya sebagai berikut. Apa saja? Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ikan hidup di air. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur.
Ini tahapannya, ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu loh. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Seperti itu tahapan perkembangbiakan hewan. Alhamdulillah, hari ini kalian sudah belajar banyak tentang apa saja. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, benar. Terkait dengan perkembangbiakan hewan. Tadi hewan jenis unggas. Ada apa saja? Ayam, bebek, dan burung. Ciri-cirinya berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian mereka memiliki sayap, bernafas menggunakan paru-paru, dan memiliki 2 kaki. Kemudian, hewan apa lagi? Nah, ada kucing. Mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalian tahu selain kucing? Betul, sapi, kambing. Mereka berkembang biak dengan cara melahirkan. Jenis hewan apa sih yang dengan cara berkembang biaknya melahirkan? Itu termasuk jenis binatang mamalia. Mereka makan rumput, kemudian berkaki 4, kemudian pasti berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Kalian paham semuanya belajar kali ini. Tadi juga sudah belajar terkait dengan gambar dekoratif dan permainan lompat tali. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat dan semuanya semangat. Oke. Alhamdulillah. Ustazah mohon maaf, dalam penyampaian masih banyak sekali kekurangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami kalian semuanya. Kalau kalian masih bingung, bisa bertanya-tanya melalui WA Japri ke Ustazah Wali Kelas atau Ustazah Ani langsung. Terima kasih. Mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.